welcome back to my YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, and share. So let's move to the video. Halo, welcome back to my YouTube channel. Nah, aku agak deg-degan sedikit ini karena aku udah lama nggak ngomong di depan kamera. Jadi siapkan minuman dan snack karena kita hari ini agak sedikit banyak ngobrol mengenai hitung-hitungan dan angka. Jadi biar relax, harus ditemani dengan snack dan minuman. Teman-teman pasti pernah kan ngerasa insecure untuk menentukan harga jual dari produk kita. Kayak misalnya kira-kira ini harga yang mau saya kasih kemurahan atau kemahalan ya gitu. Atau misalnya ada ngerasa gini, kayaknya aku udah jualan banyak hari ini tapi keuntungannya kok nggak dapet ya, kok keuntungannya nggak berasa ya, salahnya itu di mana? Kalian tonton terus videonya, siapa tahu ketemu dengan jawabannya. Nah, aku mau kasih sedikit informasi ataupun ilmu yang aku punya untuk bagaimana cara menentukan harga jual dari produk kita. Contohnya, nanti aku bakal buat bagaimana cara menghitung harga jual untuk kue krim putri salju. Untuk resep putri saljunya aku udah pernah buat di video-video sebelumnya. Aku sertakan linknya di sini. Kalian bisa tonton bagaimana cara membuat putri salju. Nah, jadi untuk menentukan harga jual itu ada beberapa item-item yang harus dihitung. Jadi bukan hanya menghitung bahan-bahan yang kita gunakan untuk memproduksi, kemudian menambahkan keuntungan berapa yang mau kita peroleh. Nggak kayak gitu. Jadi ada banyak komponen-komponen yang harus dihitung untuk menentukan berapa harga jual yang akan kita gunakan nanti. Jadi yang pertama itu ada komponen bahan baku. Komponen bahan baku ini terdiri dari beberapa item. Ntar aku tulis entah di sebelah sini atau sebelah sini. Jadi bahan baku itu ada beberapa item. Yang pertama itu adalah harga bahan. Jadi harga bahan itu mencakup dari misalnya butter, tepung terigu atau tepung maizena, keju, pokoknya semua bahan-bahan yang kita pakai dalam memproduksi kue putri salju. Kemudian item yang kedua itu ada gas. Jadi gas di sini misalkan kalau kita pakai oven tangkring ataupun oven gas, kita kan pasti memerlukan gas, ya kan? Kalau misalnya kita memakai oven listrik, berarti gas tidak ada dipakai di sini. Kemudian ada listrik. Listrik misalnya kita pergunakan mixer atau enggak oven listrik, berarti harus ada diperhitungkan juga. Kemudian ada air. Air di sini digunakan misalnya untuk mencuci telur, kemudian untuk mencuci peralatan-peralatan yang akan kita gunakan atau yang setelah kita gunakan nanti dalam memproduksi kue. Kemudian ada kemasan. Nah, kemasan di sini itu yang kita pakai untuk si kue kita tadi. Jadi karena di sini aku menggunakan contoh putri salju, maka aku memakai kemasan toples. Lalu komponen yang kedua itu terdiri dari beberapa item. Yang pertama adalah tenaga kerja. Tenaga kerja berarti tenaga kita sebagai produsennya itu yang digunakan, dan itu harus dibayar. Nggak mau kan kerja tapi tidak dibayar tenaganya gitu kan. Nah, itu persentasenya dari 15% sampai dengan 25%. Nah, itu balik ke diri masing-masing, kira-kira pantasnya dihargai berapa sih tenaga saya ini untuk memproduksi kue ini gitu. Lalu item yang kedua adalah biaya operasional. Biaya transportasi. Biaya transportasi untuk membeli bahan baku ke toko bahan kue atau pakai ojek online misalnya, itu harus dimasukkan ke biaya operasional. Nah, persentasenya dari 10% sampai dengan 20%. Kemudian yang ketiga itu ada item resiko, besarnya 10%. Kok mesti ada item resiko sih? Gunanya untuk apa? Nah, misalkan kue yang kita produksi gagal misalnya, atau enggak kue yang kita produksi terjatuh misalnya, atau kue yang kita produksi misalnya tidak laku
Kalau misalnya ada kue-kue, kita jual kue basah gitu kan, yang masa berlakunya mungkin lebih singkat, jadi kita tidak bisa menjualnya dalam waktu jangka panjang. Nah itu kan ada resiko, itu kan termasuk resiko. Nah itu persentasenya 10%. Kemudian keuntungan, kayak yang aku bilang tadi, kita menjual sesuatu itu tujuannya kan mau mencapai atau mau mendapatkan untung gitu kan. Nah persentasenya 30% sampai dengan 50%, itu balik ke teman-teman semua mau ngambil berapa besar keuntungannya. Kemudian yang terakhir itu ada item marketing. Zaman sekarang itu dibutuhkan marketing untuk memperkenalkan atau memberitahukan ke orang-orang lain bahwa kita menjual sesuatu nih gitu kan. Kalau misalnya kayak sekarang mungkin kita nggak menyewa iklan yang bagaimana, tapi kita menggunakan sosial media misalnya. Nah sosial media itu kan kita butuh kuota, atau misalnya kita pakai wifi di rumah, itu kan ada biayanya gitu kan. Nah itu dimasukkan juga, harus dihitung juga persentasenya sebesar 10 sampai dengan 50%. Nah itu untuk persentase, untuk menentukan persentase besarnya berapa, itu balik lagi ke teman-teman. Kalau aku ngomongnya kecepatan, kalian bisa atur untuk menyesuaikan kecepatan mana yang kira-kira bisa kalian tangkap ya. Ada di item pengaturan. Okay. Nah lalu kita mau masuk ke contoh kasus. Misalkan aja aku mau menentukan harga jual dari kue kering putri salju. Nah untuk bahan-bahan bakunya apa-apa aja yang aku pergunakan untuk putri salju, itu ada butter 300 gram, kemudian ada 3 butir telur, 110 gram gula, 400 gram terigu, 100 gram maizena, 50 gram susu bubuk, 100 gram keju, dan gula tabur secukupnya. Nah untuk perhitungannya, aku menggunakan 300 gram butter, itu modal atau biaya yang aku perlukan sebesar Rp43.500. Cara mendapatkan angka 43.500 itu caranya seperti ini. 300 gram butter yang kita butuhkan dikali dengan total harga butter yang kita beli. Misalkan aja aku memakai harga butter yang satu kalengnya isi 2000 gram atau 2 kilo, itu sebesar Rp290.000. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mix antara butter dan margarin, itu kalian harus hitung satu persatu. Atau misalnya kalian pakai harga butter yang lebih mahal lagi, ya kalian sesuaikan aja harganya gitu kan. Nah misalkan aja 300 gram dikali dengan Rp290.000 dibagi dengan total satu kaleng butter. Aku pakai 2000 gram, berarti dibagi dengan 2000 gram, maka didapatlah angka Rp43.500. Oke, 3 butir telur, aku memakai telur yang harga per butirnya Rp1.500. Nah untuk item selanjutnya itu sama, perhitungannya caranya sama seperti itu. Maka total dari harga bahan baku yang aku pakai itu adalah Rp68.340. Oke, kita dapat satu item dari komponen yang pertama. Lalu item yang kedua adalah gas. Gas, aku memakai oven gas, itu biayanya Rp5.000. Oke, kemudian item yang ketiga adalah listrik. Aku menggunakan mixer di sini. Mixer, biaya yang aku butuhkan adalah Rp5.000. Kemudian air itu aku gunakan untuk mencuci telur, kemudian mencuci peralatan, itu aku membutuhkan Rp3.000. Kemudian kemasan. Nah untuk satu resep kue putri salju aku akan mendapatkan 2 toples. Nah itu berarti aku membutuhkan 2 toples kan. Satu toplesnya harganya Rp5.000, jadi dikali 2 dapatnya Rp10.000. Lalu komponen yang pertama itu seluruh itemnya dijumlahkan, maka dapatlah total sebesar Rp91.340. Catat ya, Rp91.340 untuk komponen yang pertama. Selanjutnya komponen yang kedua. Komponen yang kedua
seperti yang aku bilang tadi, ada beberapa itemnya. Yang pertama, tenaga kerja, berarti tenaga yang aku pakai. Nah, itu 15 sampai dengan 25%. Misalnya, aku ngambil angka persentase yang tertinggi, yaitu 25%. Jadi, total komponen yang pertama, Rp91.340 dikali dengan 25%. Dapatlah total Rp22.835. Item yang kedua, biaya operasional, aku mengambil 15%. 15% dari total komponen yang pertama, yaitu Rp13.701. Begitu juga dengan resiko, keuntungan, dan marketing. Kemudian, totalkan seluruh item-item yang ada di komponen yang kedua, maka dapatlah total sebesar Rp109.608. Oke, ingat ya, Rp109.608 untuk total komponen yang kedua. Kita tadi udah dapat total dari komponen yang pertama, itu sebesar Rp91.340. Lalu total dari komponen yang kedua sebesar Rp109.608. Kemudian langkah selanjutnya adalah menjumlahkan total komponen yang pertama dengan total komponen yang kedua. Maka hasil yang didapat adalah Rp200.948. Atau kalian bisa menggenapkannya, misalnya jadi Rp201 atau Rp200.000 aja. Apalagi ya yang mau aku kasih, kayaknya gitu aja. Jadi intinya kalau untuk menentukan harga jual, kita nggak bisa menjadikan harga jual orang lain menjadi patokan untuk kita menentukan harga jual kita. Kenapa? Kayak yang aku bilang tadi, hitungan per item-itemnya itu pasti beda antara saya dengan teman saya misalnya. Walaupun misalnya kita sama-sama di Medan, apalagi kalau misalnya teman saya berada di Sumatera bagian lain, atau nggak di Kalimantan, atau nggak di Jawa sana, pasti harga-harga juga berbeda kan gitu. Jadi saya nggak bisa menyamakan dia jual Black Forest harga 100.000, misalnya saya juga mau ikut deh jual harga 100.000 gitu kan, itu nggak bisa. Karena yang tahu bahan-bahan apa aja yang kita gunakan, tenaga sebesar apa yang kita pakai, dan item-item yang lainnya, itu yang tahu kan kita sendiri sebagai produsennya gitu. Jadi nggak bisa kita menyamakan atau ikut-ikutan harga jual yang akan kita tentukan dengan harga jual orang lain. Ya, kalau mungkin ada yang bertanya, kenapa peralatan tidak dimasukkan juga nak? Kenapa nggak dihitung juga? Dari pertama sekali aku mulai jualan, yang namanya peralatan kayak mixer, oven, kompor, apapun itu peralatan yang digunakan, itu aku tidak pernah masukkan ke dalam hitungan. Kenapa? Karena peralatan itu mengandung penyusutan. Harganya itu ada menyusutnya kan gitu. Jadi nggak bisa sama seterusnya harganya. Kita beli 100.000, 5 tahun ke depan harganya tetap 100.000, itu kan nggak bisa. Jadi aku nggak bisa masukkan biaya peralatan ke dalam menentukan harga jual. Itu nanti masuknya untuk ke perhitungan selanjutnya. Jadi perhitungannya sendirilah kalau untuk peralatan, karena ada dia mengandung biaya penyusutan. Nah, semoga video aku ini bisa membantu teman-teman yang insecure terhadap menentukan harga jual dari produknya. Untuk teman-teman yang baru mulai mau berkecimpung ke dunia menjual cake atau menjual kue kering atau menjual produksi dari dapurnya. Jadi setidaknya tidak pusing lagi, tidak ragu lagi untuk menentukan, sebetulnya ini kemahalan atau kemurahan sih gitu kan, dan tidak merasa ini keuntungannya mana sih, kok aku nggak ngelihat keuntungan yang aku dapat dari selama ini aku berjualan gitu. Apa ya gitu aja. Jadi semoga membantu. Terima kasih yang udah nonton video aku kali ini dan video-video aku selanjutnya dan sebelumnya. Kalau kalian mau tanya sesuatu bisa tulis di kolom komentar atau enggak di DM di Instagram aku. Follow juga Instagram aku @inasofianakirana, karena aku di sana suka kadang suka ngasih tips atau enggak ngasih sedikit informasi. Kadang juga suka ngasih recehan.
Jangan lupa juga untuk di subscribe. Yang belum subscribe, subscribe dong. Lalu like kalau kalian suka videonya. Kemudian share ke teman-teman yang lain biar bisa nonton juga. Dan terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.